Shalom, selamat malam. Selamat datang dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Dian Pangandaheng Dan saya Sarah Yuwanita, kami akan membantu acara Obsesi Hati di malam hari ini. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan Selamat Tahun Baru 2025 kepada semua pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang selalu menyaksikan tayangan ini. Kita doakan pemirsa selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, dari yang sudah kita bahas nih, dan di topik malam hari ini tuh akan membahas suatu hal yang menarik nih Kak Dian. Apa itu? Jadi karena kita baru memasukkan ya di masuk tahun ya, baru ya. Jadi ada pembahasan yang bisa membuat kita lebih, oh ternyata ini yang harus saya lakukan di tahun ini, yaitu planning ya, untuk planningnya yaitu resolusi keluarga. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita bacakan ayat tema yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, sebelum kita melanjutkan acara kita malam hari ini, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan memulai program Obsesi Hati, biarlah materi yang dibagikan bisa menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, tidak lupa juga kita mengajak pemirsa sekalian untuk mengirimkan pertanyaan tentang topik pada malam hari ini di kolom komentar Facebook ataupun YouTube, dan juga call center Hope Channel Indonesia. Dan juga jangan lupa ada polling ya di sosial media Hope Channel Indonesia, bisa lihat di YouTube ataupun di Instagram. Jadi nanti di akhir segmen kita akan bahas nih, kita akan bacakan result berapa dari ya benar, dari polling pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan menyapa narasumber kita, keluarga Pendeta Kuntaraf. Shalom Pendeta dan Mem. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru di Indonesia, dan juga di sini selamat malam di Indonesia, dan selamat pagi dari North Carolina. Oke, sebenarnya semangat sekali ya. Semangat sekali di tahun yang baru ini, kita tetap bersuka cita ya. Puji Tuhan. Memang harus selalu baru setiap hari. Amin. Kita langsung saja mendengarkan materi. Dipersilahkan Pendeta dan Mem. Baik, terima kasih ya pemirsa yang berbahagia. Pada tahun yang baru ini umumnya orang akan membuat resolusi tahun baru ya. Saya dapatkan ada WA katakan, oh saya mau ke gereja lebih sering, rajin. lebih rajin, saya akan lebih setia kepada Tuhan dan sebagainya. Baik, ayat yang telah dibawakan tadi ya dengan sendirinya mengajak kita untuk selalu baru ya, sebab kalau kita dalam Kristus dikatakan kita adalah ciptaan yang baru. Jadi pada tahun yang baru ini kita mau serba baru. Oke. Nah, mengapa perlunya resolusi keluarga ya? Sering kita buat resolusi secara pribadi ya, tetapi kita mau coba buat resolusi secara keluarga. Kita coba lihat lagi apa yang ditulis dalam Filipi 3:13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lupakan apa yang telah lalu 2024, sekarang segala macam kegagalan dan sebagainya, tetapi maju ke depan. Menunjukkan ini ada sesuatu yang kita tuju ya. Jadi resolusi itu penting. Ada sesuatu yang kita tuju kepada sesuatu perkara yang lebih baik. Mungkin hidup kita tahun 2024 adalah sesuatu hal yang sudah baru, tetapi kita ingin sesuatu yang lebih baik baru lagi. Oke. Nah, bagaimana cara membuat resolusi keluarga? Ya, pertama sekali kita harus berdoa supaya Tuhan memimpin kita membuat satu resolusi yang sehat, resolusi yang baik untuk tahun yang baru. Kemudian melibatkan komunikasi terbuka di dalam anggota keluarga. Oleh sebab banyak sekali hal-hal yang kita harus menjadi
tujuan daripada keluarga kita. Jadi secara keluarga kita harus mempunyai komunikasi yang terbuka. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi masalah apa. Misalnya, apa masalah kita? Oh, mungkin kita kurang olahraga ya tahun 2024. Jadi sekarang kita maunya sebagai satu keluarga sama-sama mengadakan keluarga. Jadi identify the masalah. Misalnya kadang-kadang kita tidak pernah lagi makan bersama-sama. Terlalu sibuk ya. Kemudian mungkin sudah jarang sekali untuk berdoa ya. Bagaimana supaya kita secara keluarga lebih sering berdoa. Jadi ini kita harus mengidentifikasi masalahnya apa ya. Kemudian ya membahas solusi potensial apa yang akan menjadi tujuan kita ya untuk menangani masalah yang telah menjadi problem tersebut ya pada tahun yang lalu ya, dalam meliputi dalam masalah kesehatan fisika, apakah itu di dalam masalah pekerjaan di rumah tangga kah, apakah itu mengenai masalah sosial juga, apakah dalam soal kerohanian, itu bisa melibatkan berbagai macam hal. Kemudian yang kelima, mempertimbangkan perspektif setiap orang. Jadi setiap anggota harus kita lihat apa mereka punya challenge dan kita mempertimbangkannya. Aduh, susah sekali saya untuk punya waktu makan pagi-pagi bersama-sama misalnya, oleh sebab pagi-pagi sekali sudah harus pergi ke kantor, yang lain harus pergi ke sekolah dan sebagainya. Jadi kita harus lihat perspektif daripada masing-masing ya, kemudian coba mencapai kompromi yang sesuai untuk semua anggota keluarga ya. Jadi itu adalah langkah-langkah yang sangat penting. Nah, sekarang apa resolusi untuk keluarga kita pada tahun 2025 ya? Ini adalah hal-hal yang sangat penting, dan kita coba lihat resolusi tahun baru yang paling umum. Yang paling umum adalah pola hidup yang lebih sehat. Sebagaimana saya katakan tadinya, kita kurang olahraga. Jadi sebagai keluarga kita perlu olahraga atau makan makanan yang lebih sehat dan sebagainya. Ya, jadi kadang-kadang terlalu sibuk sampai ya tidak mungkin lagi untuk olahraga misalnya dan sebagainya. Kemudian memperbaiki diri dan tingkat kebahagiaan Anda. Apa yang membuat kita lebih berbahagia? Lebih berbahagia kalau kita lebih mempunyai kebersamaan ya, adanya komunikasi yang baik ya. Kemudian ya, resolusi yang tahun baru yang paling umum adalah supaya kita mempunyai keuangan yang lebih mapan. Jadi gimana? Jangan terlalu sering kita lah belanja-belanja di luar ya. Kita makan aja, masak di rumah sendiri, lebih sehat dan lebih murah lagi. Kemudian itulah bagaimana caranya supaya keuangannya lebih mapan. Kemudian memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan. Kemudian perjalanan, kadang-kadang orang katakan, kita sudah lama sekali tidak adakan perjalanan menuju wisata, ke Bali, mau ke Bali atau mau pergi ke Danau Toba, dan sebagainya. Kemudian sering orang mau buat lebih banyak olahraga disebutkan tadi. Kemudian banyak orang mempunyai masalah dengan rokok. Saya bertahan untuk berhenti merokok. Dan ada yang katakan saya tidak mau meminum minuman keras lagi. Nah, jadi itulah resolusi yang paling umum yang biasa dilakukan setiap tahun. Nah sekarang perlunya resolusi secara keluarga. Family. Jadi ini adalah hal yang sangat penting ya, dan ini adalah mempunyai banyak keuntungannya resolusi secara keluarga. Mungkin secara pribadi ada orang yang membuat resolusi ya. Saya juga ada resolusi secara pribadi, mungkin Kathleen ada, tetapi bagaimana secara keluarga ya? Ini penting sekali. Kenapa? Sebab resolusi menjadi milik seluruh anggota keluarga. Jadi bisa saling mengingatkan satu sama lain. Saling juga memberikan motivasi. Kita sudah lupa ya, belum makan sama-sama. Kita makan sama-sama sekarang ya. Jadi ada memberikan motivasi. Mempunyai tujuan yang disetujui bersama. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Jadi tujuannya bukan tujuan satu orang ya, tetapi secara bersama-sama. Kemudian kita lihat bahwa semua ikut bertanggung jawab. Wah, kita tadinya mau bikin rame-rame kasih bersih rumah. Kok ini kan cuma satu orang aja yang nyapu rumah. Jadi semua akan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan daripada tersebut. resolusi.
Kemudian anggota keluarga saling mengingatkan Ya, ingat ya misalnya untuk penunggu pagi bersama-sama, oh kamu punya bagian besok ya untuk memberikan renungan ya. ya. Terus semua bersukacita atas pencapaian. Karena kalau kita bisa mencapai resolusi kita itu, kita kan bahagia. Jadi Iya. secara keluarga kita merasa bahwa kita sudah sukses dalam mencapaikan itu. Sebab itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Itu yang pernah dikatakan oleh Elizabeth Harlock ya, Ya. bahwa ada 3 E ya, apa yang disebut acceptance, affection dan achievement ya. Jadi kalau misalnya seorang mencapai sesuatu, maka ia mulai merasakan sesuatu kebahagiaan. Ya. Jadi itu membuat sukacita bersama-sama. Ya, kemudian semua bisa meningkatkan rasa percaya diri. Oh, kita bisa ya, kalau rame-rame kita bisa merealisir Merealisasi akan resolusi. resolusi tersebut. Baik. Nah sekarang kita ambil contoh apa saja yang bagus untuk kita buat resolusi secara keluarga. Yang pertama adalah berdoa bersama. Ya. Bagaimanapun sibuknya jadwal dari setiap anggota keluarga, kita harus mengambil waktu untuk berdoa bersama. Pagi-pagi ataupun paling sedikit malam. Ya, sebab kita malam-malam kan nggak kemana-mana, sudah mau tidur, jadi harus berdoa bersama-sama. Dan pagi hari sebelum berangkat dan Bagus, sebagainya sekolah, ke tempatnya bagus. perlu untuk bersama-sama, untuk berdoa bersama-sama. Ini sangat penting sekali ya. Iya. Kemudian resolusi yang penting juga untuk keluarga Makan. adalah makan bersama ya. Makan bersama ini dapat menciptakan waktu untuk berhubungan setiap hari dan Anda dapat menikmati makanan enak bersama. Iya. Ini hal yang seperti sepele tetapi itu waktunya di mana kita boleh bercerita. Makanya orang-orang Tionghoa ya mengatakan selamat makan itu adalah apa? Mangancu. Mangancu. Makan pelan-pelan. Mangancu, yaitu makan pelan-pelan. Kenapa? Sebab waktu makan adalah waktu untuk berkomunikasi, waktu untuk sharing. sama-sama menikmati bersama-sama ya kebersamaan ya. Iya. Sebab tidak selamanya kita punya waktu untuk bersama-sama ya. Satu waktu anak-anak akan berangkat dari kita atau mungkin juga orang tua meninggalkan kita, sementara kita masih bersama-sama, ambillah waktu untuk bersama-sama. makan bersama-sama. Kemudian Kita lihat membimbing anak untuk menjadwalkan kegiatan bersama. Anak-anak akan belajar untuk beraktivitas dan belajar bertanggung jawab dengan apa yang mereka rencanakan. Ayo kita sama-sama berkebun. Ayo sama-sama kita berolahraga. bersihkan rumah bersama-sama ya. Jadi dijadwalkan. Jadi mereka merasa senang juga, happy ya, karena sambil nyapu lantai, sambil menggali ini tanah, mereka bisa ketawa-ketawa, bisa sama-sama cerita dan sebagainya. Atau waktu main badminton bersama-sama ya. Atau pada waktu kita berwisata bersama-sama atau pergi untuk piknik bersama. Jadi sama-sama menjadwalkan kegiatan itu sesuai dengan jadwal daripada sekolah anak-anak ya, waktu liburnya kapan dan sebagainya. Kita membimbing anak untuk membuat kegiatan bersama-sama. Terus berolahraga bersama-sama. Ayo ini seperti gambar ini. Kita naik sepeda ya, supaya bukan saja kita jadi lebih sehat, tapi kita mengurangi kemungkinan untuk mendapat penyakit NCD ya, non-communicable disease ya, obesitas, dapat diabetes, dapat tekanan darah tinggi. Jadi enak rame-rame sama-sama. Jadi ini mulai menjadi satu kenangan ya. Jadi saya masih ingat ya waktu dulu main badminton sama-sama anak-anak saya ya, di depan rumah ya. Kemudian mereka sekarang sudah besar, artinya anak saya yang pertama justru sudah meninggal, tetapi ya kita punya kenangan. Saya ingat waktu menaik sepeda waktu itu kami tinggal di Singapura ke MacRitchie dengan keluarga Warren Scale ya, yang sekarang di Australia. Jadi itu membuat kenangan yang manis ya di saat kita bersama-sama. Saat yang sama mengatasi obesitas pada anak. Ya, anak-anak harus belajar untuk olahraga dari kecil. Ya. Kemudian rencanakan kapan semua anggota keluarga ada di rumah. Ini adalah satu resolusi yang penting agar hubungan antara keluarga terpelihara dengan baik dan boleh merasakan senangnya pada kebersamaan. Kapan opa oma bisa datang? Kapan saudara-saudara, misalnya tante dan om bisa datang sama-sama? Mungkin pada waktu di sini biasanya dilakukan di Amerika pada waktu Thanksgiving. Karena semua sekolah libur, jadi kita bisa sama-sama Thanksgiving sama-sama.
Atau waktu Natal di Natal. sini ya, misalnya kami sama-sama dengan anak dan cucu ya, bersama-sama Ya, ya. sebab kadang-kadang mereka terus langsung pergi kemana-mana. Jadi waktu berkeluarga itu betul-betul perlu direncanakan. Kalau nggak pernah terjadi. Ya. Oke. Kemudian berlatih untuk bersyukur ya. Ini dapat menumbuhkan pandangan positif dan menumbuhkan rasa penghargaan dan kebahagiaan di rumah tangga ya. Iya. Dan anak-anak perlu kadang-kadang diingatkan bagaimana mereka itu sangat bersyukur untuk ya ada kesempatan untuk sekolah, ada kesempatan untuk olahraga, ada kesempatan untuk main musik dan sebagainya ya. Jadi kita harus mengajak anak-anak untuk bersyukur dalam Segala segala hal. perkara. Iya. Ya, sebab semua itu adalah berkat Tuhan. Dan kemudian kita lihat berikutnya adalah no TV ya. Jangan mengurangi waktu. Sebab kalau orang itu terlalu banyak waktu untuk nonton TV, tidak ada waktu untuk komunikasi dengan keluarga. Jadi kurangi waktu menonton layar. Anda dapat membatasi waktu menonton layar anak Anda. Seperti cucu kami ya. Oke, sekarang 1 jam saja. Jadi bilang, Alexa, tolong kasih alarm 1 jam di mana saya bisa main. Apakah main games di TV atau apa. Jadi habis itu jalan. Main atau soccer atau apa semuanya. Jadi waktu TV itu selain kita harus selalu dibatasi Batasi. ya, sebab menurut statistik menunjukkan banyak anak-anak yang menggunakan lebih dari 4 jam satu hari hanya berduduk di depan TV atau di depan layar kaca ya, ataupun juga sekarang ya di depan komputer ataupun dia punya iPad dan sebagainya. Ini kita harus batasi. Kenapa? Kita tidak mau anak-anak itu belajar dari layar, tetapi artinya komunikasinya dari layar. Padahal yang diperlukan justru adalah komunikasi dengan satu keluarga. sama lain. Ya, komunikasi satu sama lain itulah yang menghubungi, yang menyebabkan bertumbuhnya suatu hubungan. Baik, resolusi bersama dalam melaksanakan tanggung jawab keluarga. Ya. Masak potong sama-sama ya. Saya ajak anak cucu saya, ayo inilah cara buat nasi goreng. Ayo, dia bilang oke opa, saya mau kocok telurnya sambil kocok telur. Jadi kita sama-sama kerjanya ya, melaksanakan apakah pekerjaan dapur, apakah kebersihan di dalam dan di luar rumah, atau memupuk tanggung jawab pada semua anggota keluarga. Seperti di foto ini kita lihat, oke, mamanya lap jendelanya, anaknya dia kasih bersih apa. Pokoknya work together ya. Jadi bekerja bersama-sama. Jadi ini memupuk tanggung jawab pada semua anggota keluarga termasuk anak-anak. Sebab kami dapatkan banyak orang yang akhirnya sudah tamat sekolah tapi tidak bisa kerja ya, atau tidak mau untuk kerja. Kenapa? Sebab tanggung jawab itu tidak pernah dipupuk di rumah tangga. Jadi kita harus tetapkan rutinitas yang sehat ya. Mengapa? Sebab anak-anak membutuhkan dan mendambakan rutinitas. Ya, ini adalah satu hal yang sangat penting. Dari satu acara ke acara yang lain itu sangat penting. Jangan mengajak anak-anak itu atau mendidik anak-anak kita untuk malas. Ya, sebab saya selalu menekankan ya. Di dalam berbagai macam usaha, pekerjaan dan sebagainya, kita harus rajin, kita harus jujur, ya, kita harus berserah kepada Tuhan. Ini adalah hal yang sangat penting. Kemudian, buat setiap anak merasa istimewa, Anda dapat memberitahu anak Anda saat Anda bersyukur, menghargai atau bangga atas perilaku dan prestasi mereka. Misalnya kalau mereka dapat ponten 8 atau wah sudah bagus ya. Jadi kita bergembira bersama-sama dengan anak. Tapi jangan kita bilang, segitu aja terus cuma 8 saja. Jadi anak, wah kecewa dong, dia sudah berusaha untuk dapat sampai angka 8, mestinya 9 atau 10. Jangan, kita harus appreciate usaha dari anak-anak itu. Merasa gembira, memberitahukan. Dan gembira jangan nggak diekspresikan, tapi dikasih tahu. Sampaikan. Satu waktu kami punya cucu dapatkan angka 93 ya, untuk dia punya fisiologis. Bagus sekali nih, saya bisa jadi dokter. Iya, jadi dia semangat jadi, juga. Memberikan semangat ya. Pada saat mereka habis main musik dan sebagainya, berikanlah penghargaan. Oke. Kemudian buat resolusi bersama dalam menjadi berkat bagi sesama manusia. Iya.
seperti mengundang tetangga untuk beramah tamah, membagi tugas dalam kebaktian keluarga, atau secara keluarga menjadi relawan dalam pelayanan masyarakat. Ya, seperti ini di gambar ini ayo kita sekarang community service ya, pelayanan masyarakat. Oh, mungkin kasih bagi makanan atau mungkin tolonglah tetangga kita kan orang nenek sudah tua, nggak bisa dia bersihkan rumah. Ayo kita tolong, entah potong rumputnya atau collect garbage ya, ambil yang sampah-sampahnya. Jadi mereka bisa merasa, oh enak juga ya kita bisa melayani orang. Sebab perasaan untuk menolong orang itu memberikan kebahagiaan kepada anggota kami ingat keluarga. satu waktu kami ajak itu cucu-cucu membagi gift kepada semua tetangga di sekitar Seluruh jalan di rumah kami. jalan. Jadi Kemudian atau dalam masa Natal setiap tahun kami membuat apa yang disebut shoebox ya, yaitu bagi belanja dari supermarket, masukkan di box, kemudian dikirim ke gereja. Jadi gereja yang kirim ke Afrika atau mungkin ke tempat yang memerlukan akan hadiah Natal ya. Dan mereka kasih itu namanya oke, kamu boleh memberikan kado Natal kepada anak umur sekian atau laki-laki atau perempuan. Jadi karena cucu kami kan perempuan, jadi dia bilang, oh saya pilih yang seumur saya sebab saya tahu apa yang diperlukan oleh anak-anak seumur saya. Jadi mereka belanja, kamu belanja ya kamilah yang bayar ya. Tapi itu mengajak mereka untuk mempunyai spirit roh untuk melayani. Roh untuk melayani dan membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Oke. Kemudian dengan demikian kesimpulan yang kita bisa dapatkan adalah sebagai berikut. Resolusi tahun baru sangat baik dibuat secara keluarga. Ya. Masing-masing ada juga resolusinya, tapi ya kita bagus secara keluarga juga supaya ada pencapaian daripada keluarga itu yang memberikan kita semangat ya. Kemudian resolusi memberikan banyak manfaat sebab semua dapat ikut bertanggung jawab dan termotivasi untuk mencapai resolusi tersebut. Berbagai resolusi keluarga dapat meliputi dalam pola hidup, kebersamaan, bisa makan sama-sama, kerja sama-sama, kerohanian, berdoa bersama-sama, kebaktian bersama-sama yang akan membawa anggota keluarga untuk mendukung satu sama lain dan sama berbahagia dalam mencapai akan resolusi tersebut. Nah, semoga ini boleh menjadi praktik kehidupan kita masing-masing dan semua anggota keluarga merasa berbahagia oleh sebab mempunyai resolusi keluarga yang direncanakan bersama dan tahun 2025 menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2024. Amin. Wah, terima kasih banyak Mem dan Pendeta. Jadi tadi ada beberapa hal yang menarik nih. Salah satunya kalau kita mau bikin resolusi itu membantu orang lain, menjadi berkat untuk orang lain juga, seperti itu. Jadi buat pemirsa di rumah nih jangan bingung resolusi keluarga apa yang harus dilakukan di tahun ini. Itu tadi banyak banget. Salah satunya adalah memulai dengan doa juga, seperti itu. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi kita juga memiliki tips nih. Tapi untuk pemirsa di rumah jangan lupa untuk memberikan pertanyaan dan juga komentar, menuliskan komentar di kolom komentar Hope Channel Indonesia. Dan saat ini kita akan memasuki iklan, yaitu 6 tips anti gagal dalam menjalani resolusi. Kami persilahkan. Tahukah Anda, ternyata hanya 1 dari 10 orang yang sukses mewujudkan resolusi tahun baru. Kegagalan adalah sebuah proses yang penting kamu jangan berhenti berusaha. Kalau kamu belum pernah membuat resolusi tahun baru, ini saatnya kamu mencoba membuatnya. Membuat resolusi di awal tahun akan membuatmu lebih semangat melangkah di tahun yang baru. Tapi kadang dalam membuat resolusi di tahun baru seringkali menemukan kegagalan. Berikut ini tips agar resolusi Anda berhasil. Yang pertama, buat daftar resolusi. Buatlah daftar resolusi tahun baru dengan sederhana dan bisa diukur. Tidak usah terlalu muluk-muluk, tetapi resolusi kamu itu harus masuk akal untuk bisa kamu capai. Daftar resolusi kamu harus spesifik dan realistis. Contohnya,
Jangan menulis ingin lebih sering berolahraga, tetapi seharusnya jalan kaki setiap pagi 30 menit. Tetapkan olahraga yang ingin kamu lakukan dan durasinya. Dengan ini akan membuat kamu langsung tahu apa yang benar-benar kamu akan lakukan dan berapa lama. Yang kedua, dukungan orang sekitar. Mintalah dukungan keluarga atau orang-orang terdekatmu untuk melaksanakan resolusi tahun barumu. Minta mereka mengingatkan kamu bila kamu lupa atau berhenti melakukannya. Bila fasilitas diperlukan, dapat kamu minta dari orang tua dalam menjalankan solusimu. Bila untuk kebaikanmu, pasti orang tua setuju. Ketiga, selalu memonitor. Monitor progres atau perkembangan yang kamu lakukan. Bila perlu, kamu bisa membuat tabel yang berisi nama kegiatan dan tandai untuk memonitor kemajuan yang sudah kamu buat. Keempat, selebrasi. Rayakan keberhasilanmu saat kamu sudah berhasil melakukan sebagian dari targetmu. Hadiah dirimu sendiri untuk memberikan semangat dan motivasi untuk melanjutkan melakukan target-target resolusimu. Contohnya, saat kamu sudah berhasil mengerjakan satu bab skripsimu, kamu bisa pergi jalan-jalan untuk sekedar menyegarkan diri untuk target selanjutnya. Kelima, tanggung jawab. Bertanggung jawablah atas apa yang sudah kamu targetkan. Jangan menyalahkan orang lain juga saat kamu targetkan. Jangan menyalahkan orang lain juga saat kamu gagal. Ingat, ini adalah resolusimu. Kamulah yang harus bertanggung jawab menyelesaikan atau melakukannya. Keenam, jangan menyerah. Jangan menyerah bila kamu merasa gagal. 1 tahun ada 12 bulan atau 365 hari. Untuk itu, kamu masih punya hari esok untuk bangkit kembali dan mulai kembali. Jangan berhenti saat kamu merasa ada kendala atau tidak didukung. Banyak hal tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Buatlah penyesuaian dan tetaplah fokus dalam menyelesaikan targetmu. Walaupun di tahun ini, mungkin kamu sudah pernah membuat resolusi akhir tahun dan gagal, jangan pernah berhenti ya. Ulangi lagi dari awal. Bila gagal, bangkit lagi. Memang untuk membuat perubahan diperlukan usaha yang cukup keras untuk memulai. Kiranya tips yang diberikan dapat bermanfaat untuk pemirsa yang menyaksikan. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kembali lagi di program Obsesi Hati. Nah, itu tadi kita sudah lihat ya, Ya. 6 tips 6 anti tips. gagal dalam menjalani resolusi Resolusi. yang sudah diberikan tips tadi Iya. dari pendeta. Dan itu tadi cara supaya kita tidak gagal untuk menjalankan resolusi kita di tahun yang baru ini. Benar sekali. Oke, saat ini kita akan masuk dalam segmen apa kata mereka. Tapi untuk pemirsa, kita ingatin lagi nih, kalau yang ada mau kasih pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar atau call center Hope Channel Indonesia, atau yang mau isi polling, karena nanti di akhir acara kita akan ada polling. Jadi bisa lihat di YouTube channel Hope Channel Indonesia atau Instagram Hope Channel Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yang pertama kita akan dengar nih respon teman-teman kita dari kalau boleh tahu apa yang menjadi resolusi keluarga Anda di tahun 2025 ini. Kami persilahkan. Bersekutu bersama dengan Tuhan tentunya di keluarga, terus lebih dekat dengan keluarga besar sih. Jadi emang di malam tahun baru itu aku dan suami memutuskan kayak kita harus lebih banyak berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, karena biasanya itu kalau kita berdoa tuh ya udah biasa aja masing-masing gitu. Jadi kita kayak lebih mau bergenggaman tangan untuk berdoa lebih sungguh-sungguh, dan juga mau mengatur ekonomi itu lebih bener gitu, jangan asal-asal dikeluarin gitu. Menjadi orang tua yang lebih baik lagi untuk anak kami. Resolusi untuk kali ini pasti paling agak lebih berhemat lah dari tahun sebelumnya. Terus resolusinya juga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.
Nah, itu dia respon dari pemirsa Hope Channel, resolusi apa yang mereka ingin lakukan di tahun 2025 ini. Kalau Sarah apa nih resolusinya? Kalau aku sih sebenarnya nggak jauh beda ya sama yang tadi. Yang pasti kan tadi ada bersekutu juga, berarti kan lebih setia, lebih dekat kepada Tuhan, Tuhan. Iya. Tapi ada satu kerinduan aku karena aku merantau nih Kak. Jadi pengennya tuh deket terus gitu sama keluarga. Jadi pengen tuh di resolusi tahun ini tuh bisa terus sama-sama keluarga juga. Gitu. Kalau aku sih lebih sehat, lebih rajin lagi berolahraga. Iya, benar-benar. Supaya bisa menjalani nih apa yang direncanakan di sepanjang tahun ini. Okay. Nah, kalau pendeta dan ibu pendeta, apa nih resolusi yang akan dijalankan di tahun 2025 ini? Kami mau dengar lebih banyak firman Tuhan. Selama tahun 2024, saya mendengar firman Tuhan itu hanya 2 kali. Ya, maksud saya 2 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, setiap hari dengar 2 kali. Ya, tetapi saya mau 3 kali. Jadi sekarang tadi pagi saya sudah dengar sampai kepada buku Keluaran pasal yang ke-15. Ya. Ini baru 5 hari. Ya. Sekarang tanggal 6 ya, sekarang tanggal 6, jadi 6 Januari. Artinya setiap hari saya dengar paling sedikit 10 pasal, hari Sabat 20 pasal. Ya. Jadi itu adalah yang saya ingin untuk kami alami. Ya. Jadi baru tahun lalu baru 2 putaran saja ya, pendeta dan ibu pendeta. Tahun ini mau lebih banyak lagi. 2 putaran dari Kejadian sampai Wahyu ya 2 kali. Jadi tahun ini mau 3 kali. Oke, nah begitulah. Selanjutnya kita akan mendengarkan respon lagi dari apa kata mereka, bagaimana apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan resolusi bersama dengan keluarga berkaca dari pengalaman tahun lalu. Mari kita dengar respon apa kata mereka. Yang susah tuh mungkin bagian ekonomi ya, karena kita udah berusaha untuk membuat anggaran, tapi ya itu kadang banyak hal yang terjadi di luar kendali kita sehingga itu belum bisa tercapai. Perbedaan budaya, terus sosial, itu yang menjadi tantangan, tapi mau nggak mau di 2025 kita harus banyak membaur lagi sehingga satu hal yang menjadi kebaikan bagi keluarga kita yaitu punya keluarga besar yang cukup dekat. Berkaca dari pengalaman tahun lalu, tantangannya itu lebih ke mata, keinginan. Terus kalau soal lebih ke tantangannya bangun pagi untuk worship itu. Mengesampingkan kepentingan dan ego masing-masing sih tantangannya. Jadi itu yang mau diperbaiki di 2025. Nah, jadi itu dia ya respon mereka kenapa ada tantangan besar apa di tahun lalu. Kalau Kak Dian gimana? Kalau aku tantangan terbesar dalam mewujudkan resolusi ya, sebenarnya resolusi tiap tahun tuh hampir-hampir sama ya. Iya. Mau lebih sehat, mau rajin olahraga gitu kan tadi. Tapi tantangannya ya itu tadi, masih mager, Iya. lebih enak gravitasi di tempat tidur tuh lebih tinggi gitu untuk menjalani resolusi untuk lebih sehat atau berolahraga. Kalau Sarah gimana? Kalau aku sih ya banyak sebenarnya tantangannya ya. Kayak tadi kan ada yang respon juga dari memanage keuangan. Itu aku ngerasa banget sih. Kamu banget itu. Kayak boros, apalagi masih single gitu kan. Jadi apa-apa pengen menghamburkan uang gitu. Terus olahraga. Sering banget nih resolusi ini yang paling susah banget diwujudkan. Tapi semoga di tahun ini ya pemirsa kita semangat untuk berolahraga gitu. Nah, kalau pendeta dan ibu pendeta nih, apa tantangan atau respon dari ibu pendeta dan pak pendeta? Silakan.
Ya, soal keuangan, ya, kita punya pensiun yang terbatas, income yang terbatas, tetapi permintaan orang minta bantuan itu setiap Tiap-tiap hari. hari. Kami sampai bikin sudah komitmen sampai kepada bulan Juni, ya, yang kami akan penuhi itu komitmen, ya. Sebabkan banyak sekali proyek pembangunan, ada pembangunan sekolah di Kalimantan Timur, ada pembangunan Di sekolah Kupang, NTT. di Kupang. Kami baru saja penuhi untuk membantu 3 proyek di Sumba, ya. Kemudian kami ada lagi untuk membantu yang di Sumatera Utara. Jadi banyak sekali yang kami ingin bantu, ya. Tetapi Ya, karena ya, sudah pensiun, sudah jadi pensiun, kan jadi keuangan kita terbatas. terbatas. Namun kami akan penuhi. Jadi Kita kita punya selalu tekad, bilang, ya. ini antre dulu ya, jangan terus sekaligus semua. Pokoknya ini dari NTT dulu, baru nanti dari ke Kalimantan dulu ini sebab karena keterbatasannya itu. Iya, jadi tetapi ada yang kami masih bisa penuhi, ya. Kemarin ada yang dari apa namanya, dari dekat Maluku Tengah sana, pendeta yang meminta motor. Ya, kemudian tadi malam, Ada ya, lagi yang minta. yang minta motor juga untuk di Kutai Barat, ya. Ya, jadi ya artinya kita usahakan untuk membantu, ya, memenuhi. Tetapi ya tidak selamanya kami bisa penuhi itu permohonan, ya, Karena sebab keterbatasan keuangan. keuangan, Tetapi ya. kita akan selalu menolong. Ya, begitulah. Oke, terima kasih Pak Pendeta dan Ibu Pendeta, dan kami juga mengundang pemirsa kalau punya resolusi atau tantangan yang dihadapi boleh Tulis di tinggalkan, kolom komentar ya, gitu. biar kita sharing-sharing dan kita akan bacakan nanti. Oke, selanjutnya kita akan melihat respon lagi nih. Jadi pertanyaannya adalah, apa harapan Anda untuk keluarga di tahun yang baru ini? Kami persilahkan. Harapannya adalah semoga keluarga ini semakin setia kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, terus semakin saling sayang, terus semoga juga bisa mendapatkan berkat yang limpah lah dari Tuhan. Di tahun 2025 atau tahun baru ini, kita diberikan hikmat daripada surga, kebijaksanaan, serta apapun yang kita lakukan semua dikehendaki. Harapannya semoga sehat, lebih sehat lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan dan satu sama lain, saling mencintai dan tetap setia. Semakin diberkati dan semakin bisa bersyukur untuk setiap berkat yang sudah diterima, dan semoga bisa menjadi berkat untuk setiap berkat yang sudah kami terima untuk orang lain. Nah, itu dia ya respon dari Harapan-harapan ya. harapan-harapan untuk keluarga di tahun ini. Semoga kita semua bisa melakukan semua resolusi yang Benar kita banget. buat ya. Benar-benar. Yang pasti tadi kalau dari materinya pendeta dan mem diawali dengan doa. Dari doa. Menyerahkan semuanya kepada Benar, Tuhan supaya karena kita sanggup ya untuk melakukan melakukan resolusi kita di tahun ini seperti itu. ya. Jadi bagaimana tanggapan mem dan juga pendeta terkait harapan-harapan nih untuk tahun ini seperti itu? Dipersilahkan mem dan pendeta. Dengan sendirinya semua harapan-harapan itu bagus sekali, ya. Dan untuk kami sendiri yang kami harapkan bahwa kami akan dapatkan dana yang lebih banyak, ya. Kami sedang berusaha untuk menjual satu aset, ya, untuk supaya kami dapatkan lebih banyak dana untuk Dapat menolong orang. lebih banyak orang. Dan membantu juga ini YAPI ya, membantu Yayasan Advent Peduli Indonesia, sebab kami mengelola 10 panti asuhan. Ya.
Jadi kita selalu memerlukan dana dan kami bersyukur bahwa sampai sekarang ini sudah 20 tahun ya masih berjalan dengan baik ya. Kami selalu berusaha untuk memberikan pertolongan. Puji Tuhan ya. Semoga itu bisa tercapai hanya dengan pertolongan Tuhan saja. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, segmen ini telah selesai. Saat ini kita akan menyaksikan iklan yang satu ini. Oke, selamat datang kembali dalam program Obsesi Hati. Saat ini saya tidak lupa ingin terus mengajak pemirsa untuk memberikan pertanyaan dan komentar di kolom call center ataupun di sosial media Hope Channel Indonesia. Dan tidak lupa juga bahwa kita akan membahas polling ya di akhir acara nanti. Nah, sudah masuk beberapa pertanyaan dari pemirsa setia Obsesi Hati. Kita akan bacakan dan pendeta dan ibu pendeta akan membahasnya. Yang pertama dari Vina. Bagaimana cara konsisten untuk mewujudkan resolusi? Kadang terasa malas atau tidak sempat. Wah, ini relate banget ya. Bagaimana responnya Pak Pendeta dan Ibu Pendeta? Ya, dengan sendirinya ada banyak hal yang orang dapat buat. Kadang-kadang orang bisa pasang dia punya resolusi ya Di kamar. di kamar. Oke. Jadi selalu diingatkan ya. Kadang-kadang kan kita lupa ya. Bahkan dikatakan sesuai dengan penelitian bahwa lebih dari 90, mungkin sekitar 91% daripada resolusi itu sudah dilupakan pada bulan yang pertama. Bulan Januari Jadi sudah yang lupa. berhasil betul-betul memenuhi akan resolusi itu hanya sekitar 9%. Ya, ini menurut beberapa penelitian yang telah dibuat. Nah, sebagaimana caranya ya selalu kita harus doakan, sebab kita ingat ya bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa. Ya, jadi harus selalu Bergantung kepada Tuhan. bergantung kepada Tuhan ya. Kemudian selalu harus diingatkan ya. Kemudian motivasi, makanya penting sekali secara keluarga itu masing-masing dapat memberikan motivasi atas sama lain ya. Oh, ingat loh ya, kita masih belum berdoa lagi, belum makan bersama atau apa saja yang menjadi kita punya resolusi ya. Jadi kadang-kadang kita minta anak-anak yang ingatkan ya. Jadi itulah sebabnya perlunya jadwal itu ya. Jadi masing-masing saling mengingatkan ya akan resolusi tersebut yang telah dijadwalkan bersama-sama. Jadi anak-anak bisa mengingatkan akan orang tua, Dedi ini waktu untuk olahraga misalnya. Waktu untuk ini dan sebagainya. Jadi dengan doa, kemudian dengan secara keluarga dan dapat memberikan motivasi satu sama lain, kemudian dibuat hal yang mengingat ya, seperti apakah itu digantungkan itu resolusi kita ya, atau ditulis. Ada orang yang buat langsung diprogramkan di komputernya ya. Supaya dia tahu apa yang dia harus lakukan. Selalu ingat, begitu dia buka langsung dia terlihat apa dia punya resolusi ya. Jadi dengan cara-cara ini dengan sendirinya kita dapat
mengalahkan masalah malas ya, dan selalu ingat keuntungan daripada resolusi tersebut. Makanya selalu kita katakan resolusi itu harus dilakukan secara keluarga supaya bisa saling mengingatkan satu sama lain. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan. Semoga menjawab ya. Tadi saya highlight resolusi keluarga ya. Kita saling mengingatkan supaya bisa melakukan terus-menerus ya. Benar sekali. Saling memotivasi juga antar keluarga, seperti itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan masuk dari saudara Samuel. Kebiasaan baik apa yang harus dibangun sebagai keluarga untuk target resolusi tahun baru ini? Dipersilakan Mem dan Pendeta. Dengan sendirinya apa yang menjadi suatu masalah ya. Jadi kekurangan pada tahun 2024, apa yang akan kita buat? Banyak sekali yang kita harus ingat bahwa prinsip daripada resolusi itu bisa masalah rohani. Misalnya yang baik untuk masalah rohani adalah bagaimana? Ya, jadi masalah rohani yang baik adalah berdoa bersama atau kebaktian bersama. Itu adalah hal yang sangat baik ya, mulai dengan Tuhan. Kemudian dalam masalah perkembangan mental, ya, misalnya mempelajari bahasa yang baru, ya, itu adalah hal yang sangat baik, ya. Ataupun ada suatu keahlian, ada orang yang resolusinya adalah belajar mesin ataupun belajar masak dan sebagainya. Jadi itu adalah bagian untuk perkembangan skill, ya. Ada yang bersifat secara filantropis, oke. Jadi saya mau membantu pekerjaan Tuhan dengan lebih banyak, menyisihkan lebih banyak. Atau dalam bidang keuangan, misalnya menabung lebih banyak. Jadi mengurangi akan dia punya pengeluaran. Ada sangat penting dalam bidang fisik, bagaimana kita dapat lebih sehat, mengurangi makan. Harus dikekang makanan. Ya. Jadi sebagai gantinya 3 kali menjadi 2 kali misalnya. Tetapi kalau kita masih punya anak-anak ya susah 3 susah kali. ya. Tetapi kalau orang sudah makin tua ya hanya tinggal suami istri, seperti maka, kami. Intermittent fasting. Intermittent fasting, iya. Jadi itu adalah untuk kesehatan secara fisik ya. Kemudian secara sosial, ya, bagaimana supaya bergaul, mempunyai waktu juga dengan teman, atau di samping dengan anggota keluarga dan sebagainya. Jadi banyak hal yang dapat dibuat yang semuanya adalah baik, bisa menyangkut kepada masalah rohani, masalah sosial, masalah fisik, ya, masalah ekonomi, masalah filantropis, ya, semuanya adalah baik. Dan diantaranya semuanya yang paling penting adalah hubungan dengan Tuhan secara rohani. Oke. Baik, jadi itu ya untuk saudara Samuel. Jadi kalau resolusi yang agar baik gitu ya, kayak tadi kan kalau misalkan pergumulannya di ekonomi, ya berarti kita harus manage keuangan kita dengan baik. Kalau dari segi kesehatan, berarti pola hidup sehat kita, makanan kita dijaga dan lain sebagainya. Semoga jawabannya bisa terjawab seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dikatakan, Pendeta atau Ibu Pendeta, apakah resolusi itu memang diperlukan? Tidak bisakah go with the flow saja? Ya benar banget nih. Mengalir gitu aja, apakah tidak bisa seperti itu aja, Pak Pendeta dan Ibu Pendeta? Untuk kami merasa bahwa resolusi itu penting. Ya. Kenapa? Sebab ada sesuatu yang dituju. Ya. Jadi ada sesuatu yang kita mau capai. Ya. Jadi misalnya waktu masa sekolah itu juga kan kita harus pikirkan bahwa kita punya sekolah, ya, kita mau selesaikan pada waktunya misalnya. Atau kita mau mempunyai angka yang baik. Kalau misalnya hanya ya go with the flow, ya. Jadi kadang-kadang hanya ikut teman saja, akhirnya jadi tidak belajar, jadi angkanya jelek, ya. Tetapi kalau misalnya kita punya tujuan, target, itu membawa kepada kita satu disiplin, ya, untuk mencapai akan apa yang ditargetkan. Dan kalau sudah capai, kita merasa senang, kita merasa bahagia, ada accomplishment. Jadi itu hal yang sangat penting, dan ya kita bertanggung jawab untuk
untuk mencapainya. Jadi itu memupuk tanggung jawab. Jadi untuk self disiplin itu sangat penting sekali. Dan ini adalah faktor yang sangat penting dalam pengembangan tabiat kita. Oke, jadi itu ya, semoga menjawab juga untuk penanya dari soal yang tadi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Mem dan Pendeta, dari saudari Tiara. Tadi ada yang bilang mau dekat sama keluarga. Wah. Kalau saya malah kebalikannya. Waduh. Karena kalau tinggal bareng keluarga malah banyak konfliknya. Mendingan jauh aja tapi hubungan adem-adem aja. Gimana Pendeta kalau seperti itu? Kalau misalnya dalam masalah konflik keluarga, ya, kita harus pikir apa yang ideal, ya. Apakah yang idealnya itu jauh dari keluarga atau dekat ke keluarga dan tidak konflik, ya. Nah, jadi biarlah Anda punya tujuan bukan tinggalkan keluarga, tetapi tinggal bersama, tetapi dengan tidak konflik, ya. Jadi bagaimana untuk menghindarkan konflik, ya. Jadi Anda misalnya belajar untuk memberi, ya, atau belajar untuk mendengar. Konflik itu sering terjadi kalau dua-dua ngomong. Nggak ada yang dengar satu sama lain. Jadi Anda lebih banyak mendengar, kemudian lebih banyak memberi, maka orang kan senang untuk menerima, ya. Maka konflik itu makin Berkurang. terhindarkan. Terus apa yang menjadi kesukaan daripada anggota keluarga dan apa yang mereka tidak sukai, jadi hindarkan apa yang mereka tidak sukai, kemudian buat apa yang mereka sukai, maka Anda bisa hidup bersama, rukun, itu menjadi kebahagiaan. Sebab kalau berpisah dari keluarga justru Anda mengalami masalah yang baru, kesepian, sebab ingat, manusia itu makhluk sosial, social being. Man is a social being. Jadi kita harus saling bergantung satu sama lain. No man is an island. Nggak ada kita bisa hidup sendirian. Jadi kita perlu untuk hidup bersama-sama. Mudah-mudahan yang bertanya ini bisa mengatasi apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Baik. Terima kasih Pak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk responnya. Semoga menjawab ya Ibu Tiara. Dan saat ini kita akan membacakan hasil polling Ya. dari YouTube. Jadi, ya ada YouTube, ada Instagram juga. Jadi kita akan respon dulu nih Kak, yang YouTube. Ya. Pertanyaannya, resolusi tahun baru apa yang biasanya Anda lakukan? Yang paling banyak kita bisa lihat ya di layar, yang paling banyak 43% yaitu pola hidup lebih sehat. Iya benar. Kita lihat deh yang di Instagram kira-kira jawabannya kayak gimana ya. Oke, jadi yang di Instagram, resolusi tahun baru apa yang biasanya Anda lakukan? Kalau pemirsa bisa lihat, nah yang paling banyak itu pola hidup lebih sehat. Karena kalau nggak sehat nggak bisa melakukan resolusinya juga gitu. Jadi itu polling dari pemirsa ya yang sudah ikut serta nih. Kira-kira ternyata rata-rata kesehatan. Gitu. Oke, kita sudah tiba di penghujung acara. Kami persilakan Pak Pendeta dan Ibu Pendeta memberikan closing statement. Baik, dalam tahun yang baru ini kita harapkan semua serba baru. Baru di dalam rencana, baru di dalam kehidupan kita, dan baru dalam kebahagiaan. Dan untuk itu resolusi tahun baru itu sangat penting sekali, dan biarlah itu dibuat secara keluarga supaya dapat memberikan motivasi satu sama lain, mendukung satu sama lain, dan bisa bertanggung jawab satu sama lain. Dengan demikian maka akhir tahun 2025 kita mempunyai keadaan yang jauh lebih berbahagia oleh sebab kita boleh mencapai apa yang kita inginkan. Amin. Baik, saat ini dipersilakan Ibu Pendeta untuk mendoakan, untuk memberikan doa tutup. Oke, marilah sama-sama kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan telah memimpin kami sepanjang tahun yang lalu, tahun 2024, sehingga sekarang kami telah memasuki tahun 2025. Kami telah perbincangkan bagaimana pentingnya untuk mengadakan resolusi keluarga. Biarlah kami selalu bergantung pada Tuhan, sehingga kami dapat mencapai apa yang telah kami targetkan, sehingga kami dapat merasakan bagaimana berkat Tuhan yang begitu besar kepada kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk tips kepada kita semua, khususnya kepada pemirsa, supaya dapat menjalani resolusi yang telah kita buat untuk tahun 2025 ini. Sampai jumpa lagi Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Sampai bertemu di minggu depan ya. Oke, jadi kita terima kasih juga nih untuk pemirsa yang sudah setia standby menyaksikan program Obsesi Hati. Kiranya materi ini juga bisa menjadi berkat ya untuk pemirsa di rumah dalam mewujudkan resolusi seperti Nah, kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan, perilaku, dan juga kendala teknis yang terjadi. Tetap saksikan selalu tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Akhir kata, saya Sarah Yuanita dan saya Dian Pangandaheng beserta seluruh kru yang melayani pada malam hari ini ingin mengucapkan sampai jumpa, sehat selalu dan Tuhan memberkati.